Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar The Advancement and Role Technology in Control. Seperti biasanya, event hari ini kembali di-manage langsung oleh Ayla, IdeasMed Learning Academy. Ayla merupakan suatu entitas independen yang pembentukannya diprakarsai oleh IdeasMed sebagai bentuk komitmen untuk menjadi solusi bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan beberapa peraturan terkait webinar kita hari ini. Yang pertama, pertanyaan dapat langsung dituliskan pada kolom chat dan Q&A, disertai email pada bagian akhir pertanyaan. Yang kedua, jawaban akan dikirimkan ke email yang telah Anda sertakan setelah acara berakhir. Dan terakhir, peserta wajib mengikuti acara ini sampai selesai. Karena di akhir acara, kami akan mengumumkan penawaran menarik terkait Zuno. Sebelum memulai acara pagi ini akan dibuka dengan kata sambutan oleh Bapak Ramli Laukaban selaku Managing Director dan Senior Vice President dari IdeasMed Indonesia. Kepada Pak Ramli, dipersilakan. Ya, thank you Andy. Karena di sini ada pembicara yang dari luar yang kami undang, jadi untuk menghormati beliau saya akan membawakan dalam bahasa Inggris ya. Terima kasih. So it has been a year since the first outbreak of COVID-19 in Wuhan, China. The pandemic has shown and reminded us that humans could be as vulnerable as other species that walk on Earth. The primates are bats, show a certain immunity to SARS-CoV-2. But our species, human, the Homo sapiens, has been struggling for the past year. However, if we look at history and how it is today, it's clearly showing that our species has been dominating the Earth. This is because the human race has intelligence that allows them to adapt without the need to undergo mutation and evolution for survival. The intelligence which then brings us many things, from Stone Age tools up to wireless fidelity that allow us to be here today virtually, is the knowledge and advancement of technology that makes the human race flourish and dominate the Earth for thousands of years. We have been fighting COVID-19 for a year, and we've survived, adapt, and learn. But what have we learned? What are the best practices in fighting and preventing the spread of
COVID-19, what are the technologies that could help us in this fight? We at IDESMED have always committed to bring the best of human race in healthcare to people. Today, we have people who will share their knowledge, their experience, and expertise in their own field. As we walk in the darkness toward the light at the end of the tunnel, this is a step that makes it possible to free from the darkness, from the COVID-19 pandemic. May this event benefits everyone who has come to this webinar. Let's fight this pandemic together. Thank you very much. Back to Andy. Selanjutnya untuk pemaparan materi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Ronald Irwanto Natadijaya, SPPD KPTI Finasim. Dan saat ini beliau aktif sebagai tim penanggulangan COVID-19 di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kepada Dr. Ronald, dipersilakan. Selamat pagi para dokter, para sejawat semuanya. Semoga Bapak Ibu dokter dan sejawat nakes semua berada dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat dalam pengabdian menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih kepada panitia dan pada para penunjang dan pendukung acara ini. Pada pagi hari ini, perkenankan saya mempresentasikan dan membagikan sharing pengalaman bagaimana suatu infection prevention control itu dijalankan di sebuah rumah sakit. Ya, saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Dan demikian kami kiranya pada pagi hari ini sejawat berkenan, kami hanya sekedar membagikan, men-sharing bagaimana pengalaman kami menjalankan infection control di sana di era pandemi COVID ini. Baik, saya akan membawakan judul ini, Best Practice in COVID-19 Infection Control. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai infection control pada COVID, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui mungkin transmission dari COVID-19 ini. Saya akan memaparkan bagaimana sebenarnya dan bagaimana sebenarnya yang terjadi ya secara sekilas mengenai transmission mode ini kepada sejawat sekalian. Kalau kita melihat berbagai macam randomized control trial ya, ini yang dilakukan dan diterbitkan oleh BMJ tahun 2015 ya, sebelum COVID-19 muncul, itu memang ada perbandingan di sini ya, bahwa antara penggunaan masker kain dengan penggunaan masker bedah, surgical mask ya, di sini dibandingkan ternyata kelompok yang menggunakan masker kain itu ternyata jauh lebih berpotensi untuk terkena infeksi, gitu ya. Nah, kemudian di sini pada tanggal 5 Juni WHO melalui interim guidance-nya mengeluarkan bahwa kejadian penggunaan masker secara universal itu memang berlaku sampai saat ini, tetapi WHO sebenarnya merekomendasikan bahwa penggunaan masker non-medik harus memenuhi standar tertentu. Ya, tergantung, itu harus dilihat tipe materialnya harus sesuai, kemudian lapisannya harus sesuai, kemudian kombinasi materialnya juga harus sesuai, bentuknya dan sebagainya. Jadi WHO dalam hal ini menanggapi apa yang ada di BMJ tadi, ini memang menyadari bahwa sejauh ini evidence menyatakan yang bisa mencegah transmisi penularan penyakit adalah surgical mask atau yang disebut sebagai medical mask ya, sejawat dokter semua. Tetapi seiring dengan perjalanan dan perkembangan di dunia dan masyarakat, sekarang ini kita ada universal masking ya, semua digunakan mask gitu dokter, sehingga surgical mask ini kemudian seolah-olah banyak menjadi beralih kepada non-medical mask. Tetapi di sini WHO melalui interim guidance-nya mau mengingatkan bahwa non-medical mask juga harus memiliki suatu standar tertentu untuk dapat digunakan sebagai pencegah transmisi pada era COVID-19 ini. Nah, ini bagaimana statement WHO? Ini kita lihat evolusinya ya. Pada interim guidance WHO yang dikeluarkan 5 Juni 2020,
Di situ masih dinyatakan jelas oleh WHO bahwa transmisi melalui droplet dan airborne. Droplet dan kontak ya. Dan di sini harus kita tekankan airborne itu hanya terjadi pada kondisi-kondisi aerosolized generating procedures. Ya, jadi umumnya itu adalah tindakan-tindakan di rumah sakit. Jadi saya ulangi, penyebaran itu melalui droplet dan kontak. Terjadi airborne hanya pada kasus-kasus aerosolized generating procedures. Tetapi memang pada tanggal 1 Desember lalu, WHO mulai mengeluarkan interim guidance lagi, bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana ventilasi itu buruk, kemudian jarak juga tidak bisa dijaga, dan durasi paparan, apabila durasi paparannya lama, kita berada dalam situasi dan kondisi seperti itu, maka hati-hati juga di situ, karena jangan-jangan bisa ada suatu kondisi aerosolized generating procedures. Ya, tetapi di sini harus kita pahami apa yang dinyatakan oleh WHO. Di sini pernyataan ini dia mengatakan bahwa harus ada suatu high quality research ya yang mendukung kenyataan itu. Jadi sejawat sekalian, yang mau saya tekankan di sini adalah penularan sampai saat ini yang di-state secara tegas oleh WHO pada COVID-19 ini masih melalui droplet dan kontak. Aerosolized generating procedures adalah memang bisa menyebabkan dia menjadi airborne, tetapi pada umumnya di komunitas masih berupa droplet dan kontak. Ya. Oleh karena itu, maka di sini kita lihat ya, terkait dengan pernyataan WHO, kalau kita lihat di sini memang ada ya di sini universal masking, tetapi kembali lagi di sini WHO menyatakan bahwa universal masking harus dilakukan apabila menggunakan non-medical mask, itu harus digunakan suatu standar tertentu. Jadi nggak boleh sebenarnya masker itu sembarangan dan harus mempunyai suatu prosedur-prosedur tertentu supaya justru tidak memperkuat alur rantai penularan COVID-19. Ya, ini yang dinyatakan oleh WHO terkait dengan penularan dan pencegahan dari COVID-19. Ya, ini WHO masih menyarankan penggunaan medical mask ya, terutama pada healthcare workers atau di daerah-daerah rumah sakit yang memang secara komunitas endemis atau klaster dari COVID-19 ya. Dan memang ada penggunaan fabric mask ya. Tentu sekali lagi di sini kami tekankan penggunaan fabric mask ini harus memiliki suatu bentuk, suatu ukuran, suatu layer, lapisan tertentu yang diberikan sesuai dengan standar WHO ya. Dan ini pun masih bersifat potensial benefit ya. Jadi artinya WHO pun masih menggali apakah memang ini ada manfaatnya atau tidak. Ya, tetapi memang itu terkait dengan itu tergantung dari regulasi masing-masing daerah ya. Apabila memang diberikan universal masking, tetap kita berikan universal masking, diberikan masker non medis, tetapi sebaiknya memang mengikuti standar yang telah ditetapkan. Dan yang harus paling kita sadari adalah WHO di sini juga menekankan apakah orang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker, tetap harus menjaga jarak, tetap harus hand hygiene, tetap harus tidak kontak, tidak menyentuh-nyentuh daerah wajah, mukosa-mukosa di daerah wajah. Ya. Nah, ini mungkin demikian sejawat dokter semua yang bisa disampaikan terkait dengan transmission mode dari COVID-19 ini dan berikut alat-alat pelindungnya. Nah, sekarang bagaimana dengan infection control di rumah sakit? Bagaimana dengan infection control di healthcare settings? Ini mungkin Bapak Ibu dokter, sejawat semua yang mau saya bagikan, ya pengalaman kami di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, dan Pondok Indah Bintaro Jaya. Ya, nah ini adalah 3 kendali utama Bapak Ibu dokter yang harus dilakukan di
rumah sakit. Yang pertama adalah kendali host, yang kedua adalah kendali environment atau kendali lingkungan, yang ketiga adalah kendali administratif. Ini yang kami lakukan di rumah sakit tempat kami bekerja, ya. Dan kalau kita lihat di sini, kendali host itu meliputi apa? Meliputi penggunaan personal protective equipment, ya. Di sini dibagi menjadi yang area droplet dan area airborne, karena kita tahu itu berbeda ya PPE-nya. Pada yang area droplet itu kita tentu menggunakan droplet precaution, dan pada area airborne kita menggunakan airborne precaution. Kemudian edukasi juga sangat penting. Hand hygiene kita edukasikan pada dua belah pihak, baik pasien maupun tenaga kesehatan kita. Edukasi physical distancing dan edukasi tetap avoid kontak dengan orang lain, juga kontak wajah gitu ya. Nah, ini adalah satu bentuk host control yang kita lakukan di rumah sakit tempat kita bekerja. Kemudian bagaimana dengan environment atau kontrol lingkungan ya. Ini kita bagi ya, ada ruangan yang high risk, ada ruangan yang low risk. Pada ruangan yang high risk itu kita bagi lagi menjadi droplet atau airborne. Kalau droplet itu adalah ruangan-ruangan yang high risk droplet itu misalnya adalah di bangsal COVID. Ya, jadi di sini harus kita sampaikan pada Bapak Ibu dokter sharing kita bahwa tidak semua pasien COVID-19 harus masuk ke ruangan tekanan negatif. Tidak. Sebagian besar pasien COVID berada di ruangan tekanan ruangan biasa ya. Karena itu droplet precaution. Di sini yang masuk ke dalam ruangan tekanan negatif itu adalah pasien-pasien atau individu-individu yang terpaksa dilakukan tindakan-tindakan yang beresiko aerosolized generating procedures. Baru kita masukkan ke ruangan tekanan negatif, atau kita sediakan HEPA filter. Beberapa expert juga menyatakan memberikan UV light. Ya. Environment control atau kontrol lingkungan ini juga harus didukung dengan surface disinfektan yang baik, surface disinfektan yang sesuai dengan standar dan prosedur. Ya, tentu di sini nanti akan kita gali lebih dalam ya surface disinfektan yang seperti apa yang bisa kita andalkan untuk kendali lingkungan, gitu. Ya, nah, kemudian kendali yang ketiga adalah kendali administratif. Pada kendali administratif itu yang kita andalkan adalah sistem triase. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dokter sangat dibutuhkan peran dari infection preventionist. Di beberapa negara maju ya di Eropa, di Amerika, istilah memang sudah berubah menjadi infection preventionist ya. Ini mungkin mudah-mudahan nanti ke depan kita juga mengikuti perkembangan di mana infection preventionist ini harus bertanggung jawab, harus bekerja penuh untuk 3 kendali ini, kendali host, kendali lingkungan, dan kendali administratif. Gitu. Ya, dan di sini tugasnya bermacam-macam sekali, mulai dari edukasi sampai pengawasan, controlling, dan pelaporan, gitu ya. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu dokter di sini yang kita kendalikan adalah kendali host, kendali lingkungan, dan kendali administratif. 3 hal ini. Lalu apa itu kendali host, Bapak Ibu dokter? Pada kendali host tadi kita sudah sampaikan bahwa di sini kita bagi apakah host itu berada di wilayah droplet atau di wilayah airborne. Pada wilayah droplet itu antara lain adalah misalnya pada triase, admission, farmasi, ya, clinics, poliklinik, ya, emergency department, kemudian bangsal COVID dan kantor di rumah sakit. Di sini yang kita gunakan adalah medical mask. Jadi PPE-nya adalah medical mask, bukan N95. Jadi seperti itu. Jadi pada droplet precaution terutama yang kita berikan masker bedah itu adalah pasien yang juga berobat. Sehingga kita harus sadari bahwa di sini fungsi dari surgical mask atau masker bedah bukan melindungi individu saja, tetapi yang lebih utama adalah melindungi supaya individu tidak memercikan dropletnya kepada orang lain. Sehingga di sini pada droplet precaution, di area-area yang droplet, mencegah droplet,
itu kita berikan masker bedah pada dua pihak, baik pasien maupun tenaga kesehatan. Sedangkan pada area-area yang airborne precaution, ya, host control yang dilakukan adalah memberikan masker N95. Ya, di sini tentunya Bapak Ibu dokter juga sesuai dengan kajian dari WHO disarankan pada area-area yang airborne juga menggunakan APD lengkap ya, hair cap, kemudian face shield N95, kemudian juga gown ya, kemudian juga handscoon dan sepatu tertutup. Ya, demikian juga misalnya khusus di bangsal World COVID ya, di situ memang droplet precaution, tetapi juga tenaga kesehatan selain menggunakan medical mask, juga menggunakan APD yang lengkap, termasuk hair cap, gown, handscoon, dan sepatu tertutup tadi. Ya, nah ini yang kita bedakan pada host control, APD apa yang direkomendasikan? Nah, kita bagi dua menjadi daerah yang droplet dan daerah yang airborne. Pada daerah yang droplet, kita gunakan medical mask untuk dua belah pihak, baik pasien maupun nakes, sedangkan pada daerah yang airborne, seperti ruangan gastroskopi, operating theater, ya, klinik-klinik THT, klinik gigi, ya, dan yang lain, itu kalau dia berada di daerah airborne, maka yang digunakan adalah masker N95. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh kita untuk host control. Di samping itu, di rumah sakit tempat kami bekerja, itu secara berkala juga dilakukan edukasi hand hygiene, ya, kita lakukan hand hygiene audit, kita lakukan juga edukasi untuk di physical distancing dan sebagainya. Ya, jadi ini harus terdokumentasi jelas di dalam suatu rumah sakit sebagai upaya host control di era pandemi COVID-19 ini, juga setelahnya, bahkan juga sebelumnya. Jadi PPI atau pengendalian dan pencegahan infeksi itu menjadi suatu hal yang rutin bagi kita semua sebelum dan sesudah atau pada saat era pandemi COVID. Kemudian bagaimana dengan kendali lingkungan? Ya, pada kendali lingkungan pun dibagi menjadi dua, daerah yang high risk untuk droplet dan daerah yang high risk untuk airborne. Pada daerah yang high risk untuk droplet itu diberikan ventilasi yang cukup ya, kekuatannya kurang lebih 60 liter per second untuk setiap pasien. Ya, ini yang dinyatakan oleh WHO 29 Juli 2020. Di samping itu juga perlu kita berikan pencahayaan yang adekuat. Ya, di sini jelas ini pada droplet area seperti poliklinik, daerah-daerah office ya, emergency dan sebagainya. Kemudian bagaimana dengan daerah yang airborne? Pada daerah yang airborne memang yang disarankan adalah ruangan dengan tekanan negatif. Ya, karena siapa saja yang masuk ke dalam ruangan dengan tekanan negatif ini sebenarnya adalah pasien-pasien yang terinfeksi mikroorganisme yang high pathogenicity, kemudian high virulence, dan airborne transmission. Jadi di sini COVID-19 sebenarnya termasuk, tetapi untuk kondisi-kondisi yang airborne. Sehingga di sini yang pada sekali lagi yang masuk ke dalam environment control untuk airborne, tidak semuanya harus masuk ke dalam tekanan negatif, karena airborne transmission hanya terjadi pada tindakan-tindakan aerosolized generating procedure pada COVID-19. Nah, di sini kita memang membutuhkan tekanan negatif. Di samping itu bisa kita sediakan juga HEPA filter ya, dengan juga mengupayakan ventilasi di dalam ruangan itu sekitar 6 sampai 12 ACH ya. Nah, baik pada environment control, baik pada yang droplet area maupun airborne area, selain penyediaan fasilitas seperti ini, juga wajib kita lakukan surface disinfektan secara baik dan benar, dan menyeluruh sesuai dengan standar precaution yang disampaikan. Ya, nanti mungkin ada khusus sedikit tentang surface disinfektan yang bisa dijelaskan seperti standarnya seperti apa. Baik. Nah, ini
Kemudian pada airborne area juga kerap kali untuk lingkungan kontrol lingkungan itu wajib diberikan, tidak wajib sebenarnya ya, tetapi ada yang menyarankan memberikan UV light ya. Walaupun sebenarnya berdasarkan CDC UV light ini masih pro dan kontra. Jadi memang katanya efektivitasnya masih harus kita lihat kembali bagaimana terhadap wilayah-wilayah yang airborne. Tetapi ada expert yang menyarankan. Di sini saya mau tekankan bahwa sebenarnya UV light tidak perlu diberikan atau digunakan pada semua area di rumah sakit. Misalnya office ya, itu nggak perlu dengan UV light. Jadi UV light yang direkomendasi di sini hanyalah pada lingkungan-lingkungan yang airborne sebagai bentuk kontrol lingkungan, kendali lingkungan. Ya, jadi kita sudah tadi berbicara tentang kendali host, kemudian kendali lingkungan, dan yang ketiga adalah kendali administratif. Ini sekadar contoh aja, Bapak Ibu dokter semua, bahwa kendali administratif itu sistem triase kita. Ya, kapan pasien dikirim ke ruangan pemeriksaan COVID khusus, kapan dikirim ke poliklinik yang reguler, kemudian di sini kapan di sini kita masukkan dan ke ruangan rawat, ke ruangan EGPS dan sebagainya, itu harus tertata alurnya jelas. Ya, jadi 3 kendali di rumah sakit adalah kendali host, kendali lingkungan, dan kendali administratif. Kendali host itu mencakup penggunaan APD, ya, di mana kita bagi 2, penggunaan APD untuk droplet precaution dan airborne precaution untuk droplet area dan airborne area, kemudian edukasi hand hygiene, kemudian edukasi minimal kontak, edukasi physical distancing, kemudian kontrol lingkungan juga kita bagi 2, droplet area dan airborne area, di mana di sini kita bagi juga manajemennya juga yang berbeda ya. Dan kemudian yang terakhir adalah kontrol administratif yang terkait di sini adalah triase. Nah, jadi saya mau sampaikan lagi kepada Bapak Ibu dokter semua di sini, WHO telah menyatakan bahwa sekali lagi penularan COVID, transmission COVID adalah melalui droplet dan kontak. Sampai sejauh ini masih dinyatakan begitu. Memang ada laporan-laporan yang disampaikan oleh WHO ya pada restoran, kur, practices dan semuanya, itu hati-hati kalau kita berada pada ventilasi yang jelek, kita berada pada durasi paparan yang lama dengan jarak yang dekat, konon katanya itu masih dipertanyakan apakah memang bisa merupakan suatu bentuk aerosolize. Tetapi WHO di sini masih menekankan high quality evidence masih dibutuhkan untuk menyatakan itu. Dan sejauh ini protap-protap dalam APD, dalam perlindungan nakes di rumah sakit itu belum banyak jauh berbeda, masih sama seperti yang dinyatakan awal oleh WHO. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, bagaimana dengan COVID-19? Sekilas saya akan menyampaikan bagaimana dengan patogenesis dan diagnosis. Gitu ya, tadi terkait COVID-19 yang memang di sini nanti juga akan terkait dengan pengendalian infeksi di era pandemi COVID-19 ini. Nah, ini adalah overview mengenai patogenesis. Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 memiliki reseptor di alveolus. Ya, ini berbeda dengan virus influenza biasa misalnya yang reseptornya hanya ada di saluran nafas atas. Oleh karena itu, pada beberapa kejadian COVID-19 bisa bersifat letal. Kenapa? Karena dia memiliki reseptor di alveolus, maka ketika COVID-19 itu masuk dalam jumlah yang besar dan berikatan dengan reseptor di alveolus, maka yang terjadi adalah cytokine storm. Mengapa disebut cytokine storm? Karena memang terjadi 2 fase inflamasi. Fase inflamasi yang pertama terjadi pada saat virus berikatan dengan reseptor di sel, ya, sehingga di situ keluarlah cytokine, interleukin, TNF-alpha, dan sebagainya, yang akhirnya bisa membuat sel-sel menjadi lisis, menjadi nekrotik. Pada saat terbentuk sel-sel yang nekrotik, di sini ternyata jaringan nekrotik, sel nekrotik itu berusaha direduksi lagi oleh sistem tubuh kita, oleh cytokine kita. Sehingga di sini terjadi cytokine release fase yang kedua.
Oleh karena terjadinya dua fase cytokine release ini, maka sebab itu pada COVID-19 seringkali disebut sebagai cytokine storm. Dan cytokine storm itu permasalahannya terjadi di alveolus kita, yang akhirnya membentuk, kalau dalam kondisi yang severe atau yang berat, itu bisa membentuk hyaline membrane yang bisa menghalangi perfusi oksigen dari alveolus ke kapiler yang melingkupinya. Sehingga di sini membawa pasien jatuh ke dalam kondisi ARDS, desaturasi, dan akhirnya terpaksa masuk ke dalam alat bantu ventilator. Mengapa tampilan dari COVID-19 ini bisa berbeda-beda? Ya, banyak expert yang menyatakan sebenarnya ini tergantung dari 3 hal, Bapak Ibu dokter. Yang pertama tergantung dari viral load. Jumlah viral load yang tinggi itu sangat memungkinkan untuk membuat atau meliding pasien jatuh ke dalam kondisi yang berat. Tetapi apakah jumlah viral load yang tinggi saja bisa meliding pasien dalam kondisi yang berat? Belum tentu juga. Harus disertai dengan afinitas reseptor di alveolus yang tinggi. Baru bisa meliding ke dalam kondisi yang berat karena akan menimbulkan inflamasi cytokine yang luas. Apakah viral load dan afinitas yang virus yang tinggi di alveolar itu merupakan faktor yang bisa membawa pasien ke sana satu-satunya? Ya, belum tentu juga, ya, harus disertai dengan kuantitas dari cytokine production yang juga tinggi. Jadi apabila viral load-nya tinggi, afinitas reseptor tinggi, dan kuantitas dari cytokine production-nya tinggi, nah di sini akan terjadi kerusakan alveolar yang luas, dan di sini akan membawa pasien jatuh ke dalam kondisi yang berat. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, bagaimana dengan perjalanan dari COVID-19? Ya, ini adalah satu time course yang saya ambil dari EVMS guidelines. Ya, di sini kita lihat bahwa Bapak Ibu bisa melihat, Bapak Ibu dokter semua bisa melihat di sini bahwa COVID-19 itu rupanya ada 4 fase. Fase inkubasi, fase simptomatik, fase early pulmonary phase, dan fase late pulmonary phase. Yang Bapak Ibu dokter lihat pada angka di bawah ini, 1, 5, 11, 14, dan 28, itu adalah angka-angka time course. Itu adalah angka-angka hari perjalanan penyakitnya. Nah, kalau kita lihat dari guidelines ini, Bapak Ibu dokter, sebenarnya viral replication-nya itu dia hilang sendiri. Jadi fase virusnya hilang sendiri. Itu sebabnya mengapa COVID-19 ini disebut sebagai penyakit yang self-limiting disease. Kalau kita lihat di sini, viral replication-nya habis, pasca hari ke-11, 12, 13 itu sudah tidak ada viral replication lagi. Bapak Ibu dokter bisa lihat di sini yang ada adalah viral debris. Ya, nah pada viral debris ini kita lihat sebenarnya adalah sisa-sisa atau shading dari materi genetik. Jadi sebenarnya virusnya sendiri sudah hilang dalam jangka waktu 12-13 hari ke atas sudah hilang. Tetapi Bapak Ibu dokter, hal yang tadi saya ceritakan pada slide sebelumnya, ya, bahwa terjadi suatu cytokine storm, ini bisa kita lihat dari segitiga yang warna oranye itu, Bapak Ibu dokter. Jadi lucunya pada COVID-19 ini, pasca virus itu selesai, viral replication-nya selesai, di situ justru kerap terjadi perburukan, di situ justru kerap terjadi cytokine storm. Gitu ya, Bapak Ibu dokter. Nah, jadi di sini kita harus cermati bahwa cytokine storm pada COVID-19 itu justru kerap terjadi pasca viral replication. Di situ orang timbul inflamasi hebat, timbul patogenesis yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu dokter, pada slide-slide yang sebelumnya. Ya. Nah, ini adalah perjalanan penyakit dari COVID-19. Memang kalau kita lihat dari logika ini, seolah-olah kita berpikir bahwa sebagian besar mungkin kematian dari COVID-19 itu berada pada fase di mana viral replikasinya selesai. Lalu memang banyak orang yang bertanya, loh kalau begitu apakah memang dia masih contagious? Dan kalaupun dia meninggal di fase-fase di mana viral replication-nya sudah selesai, apakah memang harus dimakamkan secara COVID? Bukankah dia sudah tidak contagious? Ya, memang betul Bapak Ibu dokter. Kalau dari logika di sini, sepertinya kelihatannya seperti itu. Ya, tetapi harus kita pahami dan harus kita patuhi bahwa WHO masih menekankan hari keberapapun pasien meninggal, pada fase apapun pasien meninggal, kalau dia meninggal dengan working diagnosis COVID, wajib hukumnya
dimakamkan dengan protokol COVID. Ini untuk melindungi dan menengahi supaya jangan terjadi kekisruhan administratif untuk mencegah penularan lebih lanjut. Ya. Nah, bagaimana dengan diagnosis COVID? Seperti yang kita tahu bahwa diagnosis COVID itu yang digunakan adalah alat PCR, ya, polymerase chain reaction. Ini sekedar Bapak Ibu dokter, para nakes yang saya hormati, saya hanya sekedar berbagi dan men-sharing kembali, mengingatkan kembali bahwa kaidah dari PCR itu bukan menilai viabilitas virus. Kalau Bapak Ibu dokter lihat di sini ada dua lingkaran, ya, ada lingkaran yang berwarna merah dan ada lingkaran yang berwarna kuning. Lingkaran yang berwarna merah itu adalah materi virus COVID-nya, ya, sedangkan lingkaran berwarna kuning adalah materi genetiknya. Yang dilakukan atau diperiksa oleh PCR adalah materi genetiknya, bukan virusnya. Nah, perlu saya tegaskan dan perlu saya ingatkan di sini Bapak Ibu dokter bahwa materi yang bisa menularkan dan materi yang membuat orang jatuh ke dalam kondisi yang sakit bukan materi genetiknya tetapi adalah materi virusnya, bukan materi genetiknya, Bapak Ibu dokter. Tetapi sebenarnya pada kenyataannya yang bisa diperiksa oleh alat PCR adalah materi genetiknya. Nah, kalau kita lihat dari skema ini, Bapak Ibu dokter, sejawat semua, kita lihat ini diambil dengan dacron bertangkai, ya, pas di area yang virusnya tinggi, di mana virus ini mengandung materi genetik. Begitu terambil di area virus dan materi genetik yang tinggi dan masuk ke dalam alat, maka kira-kira ilustrasinya jadi seperti ini. Kita tahu bahwa kita bisa mendeteksi 4 materi genetik dari COVID ini di mesin PCR. Ya, masing-masing adalah materi genetik N, materi genetik E, materi genetik S, dan materi genetik RDRP. Di sini saya mau memberikan contoh, ya. Apabila di rumah sakit kita CT value alat PCR kita adalah 40, artinya apa? Artinya kita bisa menggandakan masing-masing materi genetik ini sampai 40 kali. Kalau digandakan sampai 40 kali materi genetiknya tidak ketemu, maka dia akan dinyatakan negatif. Nah, tetapi Bapak Ibu dokter, sekali lagi yang digandakan atau yang diamplifikasi adalah materi genetiknya, bukan virusnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dokter, kita gandakan satu persatu setelah tadi diambil pasien terdiagnosis pertama atau terduga COVID, diambil dengan dacron bertangkai, kita masuk ke dalam alat PCR, maka materi genetik N ini akan digandakan. Begitu dia ketemu pada penggandaan atau pada CT value atau pada amplifikasi ke-27 dia ketemu positif, maka dia akan dinyatakan positif. Materi genetik E kemudian diamplifikasi, ketemu materi genetik E pada CT value atau amplifikasi ke-24, dia akan dinyatakan positif. Materi genetik S diamplifikasi sampai 40 kali, tidak ketemu, dinyatakan negatif. Materi genetik RDRP sampai 40 kali amplifikasi tidak ketemu, dinyatakan negatif. Maka di sini akan disampaikan kepada klinisi, kepada pasien bahwa positif COVID dengan materi genetik N dan E positif pada CT value masing-masing 27 dan 24. Kemudian pasien kita minta, ya, nakes juga ada yang terkena seperti ini, pengalaman di berbagai macam tempat. Kemudian kita minta mereka untuk istirahat, diberikan obat, isolasi, karantina, dan sebagainya. Pada saatnya, ketika sudah kita anggap cukup dalam karantinanya, maka kita lakukan swab ulang. Nah, apa yang terjadi? Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu dokter, sejawat semua, bahwa virus ini self-limiting disease. Begitu selesai fase replikasinya, maka bisa kita lihat di sini, yang lingkaran merah, virusnya sudah tidak ada lagi, tetapi materi genetiknya shedding. Materi genetiknya dia tinggalkan di berbagai macam area, di area saluran nafas kita. Dan di sini, ketika kita ambil lagi, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu dokter sejawat semua bisa lihat di sini, dacronnya pas pada pre-analitik, dacronnya itu mengenai area yang tidak ada materi genetiknya atau rendah materi genetiknya. Otomatis pada saat kita masuk ke dalam alat PCR, nah jadi seperti ini, virusnya sudah tidak ada lagi,
dan kita gandakan masing-masing materi genetik N sampai 40 kali, kita amplifikasi materi genetik E, materi genetik S, materi genetik RDRB, kita amplifikasi sampai 40 kali, masing-masing semua negatif. Karena otomatis, kenapa terjadi demikian? Karena pada preanalitik itu terjadi pengambilan di area yang tidak tinggi atau tidak ada materi genetiknya. Kemudian kita minta lagi pasien datang kepada kita, ya, untuk diswab ulang, katakanlah gitu. Hari kedua, hari ketiga, Bapak Ibu bisa swab ulang, pas pada area, pada saat diswab ulang, terambil pada area yang tinggi materi genetik virusnya. Tapi kita lihat di sini sebenarnya virusnya sudah tidak ada, yang shading adalah materi genetiknya. Nah, begitu kita masuk lagi ke alat PCR, materi genetik N kita gandakan, ketemu di 37. City value 37, E kita gandakan, ketemu lagi di city value 36, S tidak ketemu sampai 40 kali, RDRP tidak ketemu sampai 40 kali. Nah, di sini akan kembali dinyatakan dengan hasil yang positif. Tetapi Bapak Ibu dokter di sini harus saya ingatkan bahwa ini bukan artinya dia terinfeksi lagi. Jadi di sini Bapak Ibu dokter, PCR ini sekali lagi tergantung dari cara pengambilannya, area yang terambilnya, kedua yang diamplifikasi bukan virusnya. Jadi tidak bisa strict menyatakan viabilitas virus dari PCR, itu tidak bisa. Memang ada penelitian-penelitian di Eropa yang menyatakan bahwa suatu studi korelasi yang menyatakan bahwa city value di atas 34 itu berkorelasi dengan pertumbuhan virus 0. Tetapi harus kami ingatkan lagi Bapak Ibu dokter di sini bahwa PCR secara kaidah dasar bukan mendiagnosis viabilitas dari virus. Tetapi yang didiagnosis atau yang dilihat adalah materi genetik. Materi genetik bukan materi atau substansi yang membuat orang sakit atau bukan substansi yang membuat orang menularkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dokter yang di sini saya sampaikan berdasarkan scientific brief WHO tanggal 17 Juni 2020, kalau kita baca di sini, ya, secara conclusion dinyatakan bahwa based on evidence showing the rarity of virus that can be cultured in the respiratory samples after 9 days after symptom onset. Jadi yang dinyatakan oleh WHO di sini adalah bahwa setelah 9 hari pasca simptom sebenarnya udah jarang virus itu tumbuh. Especially in patients with mild disease, khususnya pada pasien yang dengan gejala ringan, tidak ada terkomplikasi, accompanied by rising levels of neutralizing antibodies and a resolution of symptoms. Jadi ya ini jelas ya, antibodi akan naik dan simptomnya akan membaik. Dan ini kalimat yang selanjutnya yang perlu kita tekankan di sini, it appears safe to release patients from isolation based on clinical criteria that require a minimum time in isolation of 13 days. Jadi syarat dari WHO, Bapak Ibu dokter, untuk melepas pasien, melepas nakes kita dari isolasi, sebenarnya syaratnya 2. Kriteria klinisnya bagus, selesai, tidak ada komplikasi, aman. Yang kedua adalah telah menjalani karantina minimum 13 hari. Lepas dari itu, selesai. Rather than strictly on repeated PCR results. Jadi WHO di sini tidak lagi mengandalkan bahwa PCR results-nya harus negatif. Itu tidak diperlukan. Oleh karena itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa PCR orang sembuh atau orang tidak lagi menularkan, PCR-nya harus negatif. Tidak. Yang penting syarat 2 seperti ini. Kalau nakes harus kembali Bapak Ibu dokter ke dalam tugasnya, boleh kembali ke dalam tugasnya, tetapi tetap dengan droplet precaution, tetap dengan airborne precaution apabila dia berada di ruangan atau area droplet atau di ruangan airborne, mencegah supaya dia tidak tertular kembali oleh pasien dan terutama juga supaya dia juga tidak menularkan ke pasien. Jadi seperti itu Bapak Ibu dokter yang bisa saya sampaikan di sini. Ya, nah ini adalah saya dengan Prof. Didier Pitte, Father of Hand Hygiene, dan suasana di Wisma Atlet lalu tanggal 22 April 2020 saat memberikan pendadaran ya bagi mereka yang bertugas di sana. Dan ini rumah sakit kami Pondok Indah
Bintaro Jaya yang mendapatkan Persi Golden Award untuk rumah sakit swasta dengan kewaspadaan terbaik di Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Dan demikian Bapak Ibu dokter, saya sharing bagikan pengalaman kami di Rumah Sakit Pondok Indah Group dalam kewaspadaan kami terhadap COVID-19. Kendali-kendali yang kami sampaikan di sini semoga bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu dokter semuanya, pada para sejawat nakes semuanya, dan biarlah kita selalu berdoa untuk para sejawat yang telah gugur, telah wafat dalam tugas menjalankan pengabdiannya terhadap COVID-19 ini. Biarlah wafatnya mereka menjadi kenangan dan terus menjadi inspirasi dan semangat buat kita semua dalam menjalankan pengabdian dan tugas kita melawan COVID-19 ini. Bersama kita bisa. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga berkenan pada Bapak, Ibu dokter, dan para sejawat semuanya. Salam sehat dan sukses selalu dalam setiap langkah dan karya. Amin. Let me introduce you to the basic technology of Zunacide. Trimethoxysilopropyl dimethyl octadecyl ammonium chloride. The first part is the silane base. This silane base is the antimicrobial's anchor. It is anchored by covalent bonds which are formed readily through hydrolysis reactions that bond Zunacide permanently to almost any surface. It allows for cross-linking and polymerization with other molecules. The second part of the molecule is its centrally located positively charged nitrogen. This positive nitrogen plays an important role in the active nature of the antimicrobial. Cell membranes of the microbes are negatively charged. When in close proximity, the microbes are drawn in towards the active surface of the antimicrobial and killed. The third segment is the edge that leads the blow to the offending microbes. This long molecular chain acts like a sword that pierces the cell membrane of all microbes that come into contact with it. These three parts of the antimicrobial combine to give Zunacide its unique and effective mode of action. Once the antimicrobial is bonded to the surface of an object, it is ready for defense. As the microbes come into contact with the surface, they are first punctured by the long molecular chain. The positive-negative attraction between the positive nitrogen and the negative cell membrane draws the microbe even further down on the sword. This in itself can end the life of the microbe, but upon contact between negative and positive charges, the cell membrane is electrocuted and blown apart, delivering a dependable kill. In addition, since this process transfers nothing from the antimicrobial to the cell, Zunacide stands ready for the next wave and can continue to work at full strength indefinitely. Zunacide has been proven to be effective against harmful bacteria and problems commonly associated with bacteria, including molds and odours. Zunacide is non-toxic and EPA registered. Zunacide is already being used by food manufacturers and retailers, the hospitality industry, in offices and other commercial environments, the marine industry, sports facilities, transport applications, and for healthcare and hospitals, as well as in private homes. Zunacide is a safe and effective antimicrobial solution. Terima kasih Dr. Ronald untuk pemaparannya. Pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mr. Paul Hislop as a Group Managing Director and Founder from Zuno Group Limited. Please welcome Mr. Paul. Good morning, Mr. Paul. Good morning, everybody. I hope everybody's well. Okay, the time is yours, Mr. Paul. Okay, so we're going to talk about Zuno as a company, and if we can have the first slide of the presentation. Okay, so I founded the company 15 years ago, and our technology is all about prevention and protection. So it's about preventing things happening before they happen. So our technology is designed to go on a surface, bond to the surface, and protect the surface for extended periods of time. In the case of surfaces, between 7 and 30 days. In the case of skin, between 8 and 24 hours, and
fabrics up to 50 washes. Next slide, thanks. So the evolution of the technology, it was originally developed by the Germans back in the 1930s, and it was designed as an anti-foul for submarines. It was designed to stop product building up on the surface of a submarine so they'd be more fuel efficient through the water and to prevent sonar detection as well by the enemy. So it's a product that's designed to stop things growing on a surface, whether or not that be mold, bacteria, virus, fungi, or algae. It's an all-purpose, broad-spectrum killer of bacteria and viruses, etc. So I started the company in 2007, actually, and we started evolving the technology on from what was an alcohol-based technology to what we have today, which is water-based technology. It's 99% water. We've evolved it so it's effectively 100% effective now out to 30 days against many pathogens and viruses. We're not a cleaning product. We're designed to work in conjunction with best practice cleaning. So we're not a silver bullet against bacteria spread and virus spread and cross-contamination, but we are part of the solution. So we've evolved the product to what we have today, which is a very superior alcohol-free surface product, a very superior alcohol-free hand sanitizer that will work for up to 24 hours on your skin and you cannot wash it off. And it's also very effective on fabrics and textiles, privacy curtains in hospitals, carpet, floor coverings, air conditioning systems, etc. Next slide, thanks. The Zuno company itself is a public company listed on the Australian Stock Exchange. So the company has approximately 7,000 shareholders, and if you want to buy shares in the company, ring your broker, okay? But the company itself is very much focusing on long-lasting protection on surfaces. So that's all we do. We have one technology only, and we just focus hard on that. Next question, thanks. Next slide, thanks. So our technology is particularly different. If you can imagine, when you spray it on a surface, water is the carrier for our active ingredient. So you spray it on the surface. As the water evaporates and dries, you're left with a layer of tiny pins on the surface that stick up in the air that are positively charged. Now, all bacteria, viruses, pathogens are negatively charged. So the virus or the bacteria cell is attracted down onto the pin, if you like, and it is ruptured through a process called lysis. A bacteria cell and a virus cell, if you imagine it to be a balloon full of water, and when you puncture the balloon, it implodes on itself and it cannot reform. So that's where we're very effective. We're not alcohol, we're not a poison, we're non-toxic, we're water-based, and we kill the pathogen through a process that is described as mechanical. After the pin has destroyed the cell, it stays in place for up to 30 days. So it only comes off the surface with strong friction. So regular cleaning of the surface will not take it off the surface. So
our product is designed to be used in conjunction with what you're already doing at the moment. It's a bit like an insurance policy, if you like. So it's designed to be on the surface. You still clean the surface. You still clean it the exact same way as you always do, but it's just an additional layer of protection to stop virus spread and cross-contamination. We have tested our product against COVID-19. It's shown to be extremely effective against the COVID-19 virus for both the hands and the surface. We've also ran the test out to 30 days, and it was still showing effectiveness after 30 days against the COVID-19. On the skin, it was tested out to 24 hours, and it still showed effectiveness out to 24 hours on the skin. So when we make a claim, we always ensure that we've got very strong supporting evidence to support the claims we make. We don't just make a claim and expect everyone to believe what we say, okay? That the testing's all done by independent laboratories that operate under good lab practice in all different countries. We test in Germany, we test in the UK, we test in the Middle East, we test in India, Japan, Singapore, Australia, New Zealand, all around the world, Africa. So there's Russia, and we've also got global registrations and approvals. We're registered with the EPA in the US. We're approved by the FDA in the US, and we have all the European approvals as well. Next slide. So that is an actual photo taken by an atomic microscope of what our product looks like on a surface. So I'm not sure why the spikes are different lengths. That's a mystery to everybody, but you can't actually feel the spikes on the surface. It's nanotechnology, so it's very fine on the surface. You can't feel anything, but that's what it looks like on the surface. So a bacteria cell or a virus cell or a mold spore, if Zuno is on the surface, the pathogen cannot survive or live on the surface. So where we're particularly effective is preventing cross-contamination. So transferring viruses and bacteria from one surface to another is a major issue. I've followed cleaners in hospitals, in railway stations, all sorts of places. Typically they have a trolley, they walk along with the trolley and they have a rag and they spray product on a surface, they wipe the surface, then they go to the next surface and spray on the surface and wipe the surface again. If there's an infected surface, all they really do is spread the pathogen or the virus from one surface to another surface. They actually help spread the bacteria. So they're not the solution, they're actually the problem a lot of the time. Next slide. Okay, so that's what it looks like when it lands on a surface. It ruptures the cell, destroys the cell, and it implodes on itself. So you can see there that that's a good visual interpretation of what it looks like. Whether it be a virus cell or a bacteria cell, we test against all the bacteria groups: Staph, E. coli, norovirus, MERS virus, H1N1, Pseudomonas. We test against all of them. We can share results with you. That anyone that wants to sort of email the company, we're very happy to share the results. Next slide. Okay, so our
technology is very different to other technologies. As I said earlier on, we destroy the cell through a mechanical process. Okay, it's a mechanical process. We're not a poison. We don't dehydrate the cell. Our product in its liquid form is absolutely inert. You can actually drink our product. It looks and tastes a bit like water. It's only when it dries, it becomes active. So on surfaces, it's effective for up to 30 days. A lot of the customers that we have, like the London Underground in the UK, the UK trains, United Airlines in the US, Amazon distribution centers globally, they apply the product every 7 days because they want to be absolutely sure. Other companies like GP offices, rest homes, they might apply it up to 30 days, every 30 days. It just depends what works for particular organizations. We supply a lot of office buildings and corporate offices. They normally apply it every 30 days. But the high use areas are every 7 days ordinarily. And so we're also very environmentally friendly as well. Our product breaks down in the environment back to sand. So it's biodegradable. It's alcohol free. Some countries we have halal classification. And what we've really prided ourselves on as a company is we've got a lot of evidence that our product works. We don't just test it ourselves, our customers test it also. So a lot of the testing that we received is conducted independently by customers. So next slide. So we always use the top laboratories globally as well. We always use laboratories that have good lab practice or ISO certifications. And a lot of the laboratories like Eurofins, Microchem, Abbott, they have global connections all around the world. So our testing's all done third party, independent of studies. It's not us producing the results, it's the laboratories producing the results. Next slide. Okay, so that's just some of the target organisms. So as you can see, our effectiveness against E. coli, this is on the skin, staph, norovirus. This is out to 24 hours. This is with hand washing in between. So even with regular hand washing, our product will stay on your skin. It really only comes off the skin with what's called skin exfoliation, which on a Western person is about every 70 hours. So once our product is dried and bonded to the skin, it stays there. It's a bit like an antimicrobial glove on your hands. Next slide. Okay, so this is the surface slide. It says 28 days there, but we do all the testing now up to 30 days. And these are just a few of the pathogens, E. coli, staph, Pseudomonas, but we've got testing also against the Hong Kong flu, norovirus. We've got it against a lot of the pathogens found in the poultry business, for instance, as well, in the chicken business. We've got a lot of test results now against COVID-19 as well, long-lasting results. So this is just an example of some of the pathogens that we test against out to 30 days. That's just from the one application at the start, and we test the surfaces at 1 hour, 1 day,
and then out to 30 days. Next slide. So we've been going a while now, and this year in particular, we've had a real run on our product like you wouldn't believe, okay? Everyone's got Zuno fever all around the world. So when you look at who some of our customers are, now a lot of these customers have done a significant amount of due diligence on our product. Once again, they just don't take our word for it. They do their own testing, like the NHS in the UK, the London Underground, Amazon. And now the Amazon fog our product in 240 facilities worldwide. Their distribution centers all around the world, they fog our product in their facilities, and it's to protect their staff. United Airlines use our product as well. United Airlines and Boeing did extensive independent testing on the product in their aircraft. And if you Google United Airlines Zuno fogging, you'll see fogging machines in action on the aircraft, fogging the insides of the aircraft. We've got quite a few other airlines as well in the world, Cathay Pacific now, some of the Chinese airlines, Emirates Airlines, we've got some Qantas Airlines as well, United Airlines, the German airlines as well. So there's a lot of airlines are coming into the business, as are the trains. One of our customers is Rentokil Initial. They are well known all over the ASEAN countries. They buy our product extensively, especially in Hong Kong. They seem to buy a lot of product in Hong Kong, and they treat the Hong Kong Jockey Club, which is a very famous club. We also treat the Hong Kong airport as well, as we treat many airports in the US also, including Los Angeles Airport, LAX, and some of the Texas airports as well. And Fonterra is probably a fairly well-known company up in the ASEAN region. They're a large dairy company in New Zealand. They own the Anchor brands, which are extensively in the hotels all through ASEAN countries. So Fonterra are a long-standing client of ours. They're one of the biggest companies in New Zealand. First Group's another large company. They treat all the Greyhound buses in the USA and the school buses in the USA as well, the yellow school buses. We have a big business in education, in schools, childcare centres, and kindergartens. Atalian Global Services, large company as well, who sell our product all around the world, and they are doing a lot in the sports area, sports stadiums, changing rooms, facilities management companies, kitchens, things like that. We sell our product to both the New Zealand and the Australian government. In fact, the Prime Minister's offices in both countries, Morrison in Australia and Jacinda Ardern in New Zealand, their offices are regularly fogged with the Zuno product, as are all the ministers as well. Another major company of ours who we supply is Bunzl. They're a global distributor as well, very big client of ours in the UK. National Rail in the UK. So every train above the ground in the UK and every train below the ground in the UK use our product inside the trains. And they do their own independent testing out to 30 days. Recently, there was a test conducted where they tested against COVID-19, staph and E. coli out to 30 days in their trains. They tested 72 carriages across 24 separate trains. And after 30 days, the tested surfaces were all classified as sterile as well. So no trace of COVID, staph
or E. coli after 30 days. So some of our other clients we talked about, Qantas Airlines, of course. You'd all be familiar with Qantas Airlines. Jack Links in New Zealand, they're a food manufacturer. They make a product called beef jerky. Tegel Chicken, one of the largest chicken growers in New Zealand, use our product extensively in the chicken sheds. And what happens is there's a increase in the yield of the chicken, which means that if Zuno is sprayed in the environment, there is less bacteria in the environment, so the chickens expend less energy fighting against the bacteria, and they convert more of the energy to weight. So they hit the target weight at about 38 days instead of 42 days. So that becomes very profitable for the chicken grower. Now, hospitals are a bit like poultry sheds. You've got a lot of live animals in a reasonably small environment. It's a warm environment, enclosed environment, internal air conditioning, and there's a great opportunity inside a hospital to spread viruses and bacteria around inside the hospitals. I can remember a few years ago, they banned doctors' ties in the UK because it was found that doctors' ties, when they leaned over a patient, they would pick up bacteria off the patient and potentially spread it to the next patient. So our product, once again, is designed to prevent cross-contamination. If Zuno is on a surface, it'll help prevent the bacteria or the virus being transferred to another surface. Okay, it'll kill the virus or the bacteria where it sits on the surface. So I think our time is also up. Do we get the chance to answer any questions, or is that it? Okay, thank you Mr. Fall for your time. And jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali dengan promo menarik yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Every day, in all walks of life, in every corner, germs expose us to the risk of contamination and illness. As busy people, we just can't afford to let sickness get in the way of our commitments. At Zuno, 24/7 ultimate germ defense for you and your family is at the heart of everything we do. Traditional sanitizers may kill germs at first, but you're only safe until you come in contact with the next contaminated surface. Zuno's advanced technology delivers safe and durable protection. It's non-toxic, safe for everyone, and provides long-lasting defense against 99.99% of germs. Our formulation kills by a mechanical process. A layer of positively charged microscopic pins that coat the surface attract and kill negatively charged pathogens by rupturing their cells. This protective membrane remains intact and effective on the surface for up to 30 days. Zuno products have passed over 100 rigorous tests for efficacy and durability in laboratories worldwide. Zuno Body hand sanitizer kills 99.99% of germs on contact, and the skin stays protected for up to 24 hours. As 80% of germs that cause illness come from hand contact, it delivers continuous all-day defense against contamination. In fact, it's durable enough to remain active even after you wash your hands. Without Zuno, it may take over 100 applications of a traditional sanitizer to stay protected all day. It's also water-based. Without a drop of alcohol, it won't leave your skin feeling dry. Zuno home sprays are created to be safe, effective and durable, providing up to 30 days of germ defense for surfaces around your home or workplace. It's the antimicrobial solution that keeps the nasties away. Alcohol and toxic chemicals are common active ingredients in traditional antibacterials. Germs can build up a resistance to them easily. This poses the constant danger of infections. Safe for you and the whole family. Zuno's sustained attack on germs is the sensible choice for lasting defence. I'm very confident Zuno products will improve your health and well-being. Once you start to use them, you won't want to use anything else. Live life with less risk of sickness. Be protected at work, at play, on the go and at home.
Zuno, safe, effective, and long-lasting germ defence. Let me introduce you to the basic technology of Zunocide, trimethoxysilylpropyl dimethyl octadecyl ammonium chloride. The first part is the silane base. This silane base is the antimicrobial's anchor. It is anchored by covalent bonds which are formed readily through hydrolysis reactions that bond Zunocide permanently to almost any surface. It allows for cross-linking and polymerization with other molecules. The second part of the molecule is its centrally located positively charged nitrogen. This positive nitrogen plays an important role in the active nature of the antimicrobial. Cell membranes of the microbes are negatively charged. When in close proximity, the microbes are drawn in towards the active surface of the antimicrobial and killed. The third segment is the edge that leads the blow to the offending microbes. This long molecular chain acts like a sword that pierces the cell membrane of all microbes that come into contact with it. These three parts of the antimicrobial combine to give Zunocide its unique and effective mode of action. Once the antimicrobial is bonded to the surface of an object, it is ready for defence. As the microbes come into contact with the surface, they are first punctured by the long molecular chain. The positive-negative attraction between the positive nitrogen and the negative cell membrane draws the microbe even further down on the sword. This in itself can end the life of the microbe, but upon contact between negative and positive charges, the cell membrane is electrocuted and blown apart, delivering a dependable kill. In addition, since this process transfers nothing from the antimicrobial to the cell, Zunocide stands ready for the next wave and can continue to work at full strength indefinitely. Zunocide has been proven to be effective against harmful bacteria and problems commonly associated with bacteria, including molds and odours. Zunocide is non-toxic and EPA registered. Zunocide is already being used by food manufacturers and retailers, the hospitality industry, in offices and other commercial environments, the marine industry, sports facilities, transport applications, and for healthcare and hospitals, as well as in private homes. Zunocide is a safe and effective antimicrobial solution. Terima kasih untuk para narasumber untuk waktunya dan pemaparannya hari ini. Kita jadi semakin paham bagaimana best practice untuk infection control pada masa pandemik ini. Demikian rangkaian acara webinar kita hari ini. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta untuk waktunya. Ayla selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dengan konsep yang inovatif dan interaktif. Akhir kata saya, Andi Stefano, mohon pamit. Salam sehat, tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker.